Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo siswa-siswi hebat kelas 6 Kota Surabaya. Bagaimana kabar kalian siang hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya siap belajar ya. Anak-anakku, kesehatan itu adalah faktor yang utama. Jika kalian sehat, maka kalian bisa melakukan berbagai macam aktivitas dengan baik. Terutama saat ini pada saat belajar, kalau kalian sehat pasti semangat ya. Berjumpa lagi dengan kita bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku, ini adalah kali kedua kita bertemu ya di SBO TV. Masih ingat dengan Ibu? Ya, kalau belum ingat, Bu Guru ingatkan lagi, nama Ibu Bunia. Bunia berasal dari SDN Bula Banteng 1, tepatnya di daerah Surabaya Utara. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar nantinya kita dapat dengan mudah memahami materi dan materinya dapat bermanfaat untuk kita. Duduk yang tenang, yang tertib, berdoa yang khusyuk ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku, pada siang hari ini kita belajar apa ya? Kita belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran kelima. Di mana materinya adalah pergerakan bumi dan bulan yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini diharapkan setelah mengikuti materi, kalian dapat menjelaskan pengertian gerhana ya, kemudian macam-macam gerhana apa saja kalian bisa menyebutkan ya, perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan seperti apa. Nah, kalian bisa pelajari. Nah, anak-anakku, langsung saja ya. Nah, ini perhatikan anak-anak animasi berikut ini. Ini adalah gambar bumi yang sedang berputar mengelilingi matahari. Dan bumi sendiri itu memiliki sebuah satelit anak-anak. Pembelajaran lalu mungkin sudah dibahas ya. Satelit bumi namanya apa? Iya, tepat sekali, namanya bulan ya. Bulan juga berputar mengelilingi bumi. Bulan dan bumi ini sama-sama berputar mengelilingi matahari. Ya, perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan peristiwa apa, anak-anak? Iya, peristiwa gerhana bulan dan gerhana matahari. Lanjut ya. Apa saja sih, Bu, perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Lalu bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Nah, supaya kalian lebih jelas dalam memahami materi, kita belajar dengan penuh semangat ya. Nah, anak-anakku, ini adalah gambar gerhana bulan. Bunia ingin tanya terlebih dahulu, anak-anak, pernahkah kalian melihat gerhana bulan? Coba angkat tangan. Oh, lumayan banyak yang pernah melihat gerhana bulan ya. Kapan gerhana bulan dapat dilihat, anak-anak? Kira-kira kapan ya? Ya jelas malam hari, Bu. Bulan itu kan adanya malam hari. Iya, tepat sekali. Anak-anak, gerhana bulan itu terjadi pada waktu malam hari di saat bulan purnama. Ya, bagaimana kedudukan atau posisi bumi, bulan, dan matahari saat terjadi gerhana bulan? Nah, posisinya ialah ketika bulan, bumi, dan matahari ini berada dalam satu garis lurus, anak-anak. Di mana bumi ini terletak di tengah-tengah ya, di antara matahari dan bulan. Kalian amati lagi gambarnya itu ya. Berikutnya anak-anak. Nah, maaf. Gerhana bulan itu terjadi karena sinar matahari
yang seharusnya diteruskan ke bulan ini terhalang oleh bumi anak-anak. Jadi bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Itu seperti kalian lihat anak-anak. Bayang-bayang bumi itu sendiri macamnya ada dua. Yang pertama adalah umbra, yang kedua adalah penumbra. Umbra itu apa sih Bunia? Umbra itu adalah wilayah paling gelap dari sebuah bayangan, di mana seluruh sumber cahaya ini seluruhnya terhalang. Nah, kalau di tampilan itu warnanya yang agak kemerahan ya. Nah, kalau penumbra itu wilayah di mana hanya sebagian sumber cahaya yang terhalang, jadi menghasilkan bayangan yang kabur. Jadi wilayah umbra ini biasanya lebih gelap daripada penumbra anak-anak ya. Kita lanjut. Macam gerhana bulan. Gerhana bulan ini macamnya ada dua, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total itu terjadi apabila posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Sedangkan gerhana bulan sebagian ini hanya setengah bagian bulan saja yang masuk ke dalam umbra bumi. Sedangkan setengah bagian yang lain itu masuk ke dalam wilayah penumbra dari bumi. Nah, ini ada contoh animasi gerhana bulan. Kalian perhatikan ya, di situ bulannya bergerak. Di antara yang warna hitam tadi namanya apa anak-anak? Bayang-bayang gelap, umbra ya, namanya gerhana bulan total. Sedangkan kalau di sebagian umbra dan sebagian penumbra namanya gerhana bulan sebagian. Dan kalau bulannya di gambar yang abu-abu itu namanya gerhana bulan penumbra. Nah anak-anakku, di buku kalian itu macamnya hanya ada dua, gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Buni akan beri tambahan penjelasan tentang gerhana bulan penumbra. Berbeda halnya dengan gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan penumbra ini anak-anak, bulan tidak akan hilang dari langit malam ya. Kalian akan sulit membedakan ketika bulan purnama biasa dan gerhana bulan saat penumbra. Tapi jika kalian jeli, pada saat gerhana bulan penumbra ini warna bulannya lebih redup ya, lebih redup dari biasanya, dari bulan purnama biasanya. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti kita akan jumpa lagi di segmen kedua tentang penjelasan macam gerhana bulan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo siswa-siswi hebat kelas 6 Kota Surabaya. Terima kasih masih tetap stay tune dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, kita lanjut pada materi berikutnya ya anak-anak. Tadi sampai pada macam gerhana bulan. Nah, gerhana bulan total. Coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Ya. Nah, anak-anakku, mungkin kalian pernah melihat gerhana bulan total. Karena pada umumnya setiap 1 tahun terjadi 2 sampai 3 kali gerhana bulan, ya. Nah, ketika terjadi gerhana bulan total ini anak-anak, bulan masih bisa dilihat dari permukaan bumi. Hal ini dikarenakan bulan berada dalam bayangan umbra bumi. Nah, ketika gerhana bulan total, bulan pun berubah warna menjadi merah tembaga, coklat, ataupun jingga. Wah, warna yang cantik ya anak-anak. Warna-warna tersebut sendiri berasal dari cahaya bumi yang kemudian dilanjutkan oleh atmosfer bumi. Fakta menarik anak-anak ya, di daerah tertentu atau di negara tertentu, dampak dari gerhana bulan total ini menyebabkan warna bulannya menjadi lebih merah anak-anak dari biasanya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini menandakan bahwa di daerah atau negara tersebut ini polusinya sangat tinggi anak-anak. Ya, jadi polusi yang sangat tinggi itu juga bisa mempengaruhi warna dari gerhana bulan total ya. Berikutnya, lamanya gerhana bulan ini dapat bertahan maksimum 1 jam 47 menit. Waktu yang cukup lama untuk mengabadikan seluruh rangkaian fenomena alam ini ya anak-anak. Berikutnya adalah gerhana bulan sebagian.
Nah, seperti gambarnya ya. Kalau tadi di wilayah yang hitam tadi namanya gerhana bulan total, kalau antara umbra dan penumbra ini gerhana bulan sebagian ya. Ketika gerhana bulan sebagian, ini bulan tidak sepenuhnya terhalang bumi dari cahaya matahari karena bulan sebagian berada pada wilayah penumbra bumi ya. Nah, sehingga sinar matahari ini masih dapat ditembus oleh bulan. Sehingga bulan dapat kita lihat dengan mata telanjang dari permukaan bumi. Nah, gerhana bulan sebagian ini menyuguhkan gambaran bulan sabit yang indah walaupun warnanya agak suram. Nah, lanjut kita kepada gerhana matahari. Ya, sama dengan pertanyaan tadi ya, anak-anak. Pernahkah kalian melihat gerhana matahari? Wah, kok nggak ada yang mengacungkan tangan ya? Banyak yang belum pernah melihat ya. Iya anak-anak, karena gerhana matahari ini sangat jarang terjadi. Fenomena alam yang sangat langka di dunia. Bahkan ada yang mengklaim terjadinya 350 tahun sekali ya. Kapan gerhana matahari ini dapat dilihat? Ya, gerhana matahari dapat dilihat tentunya ketika siang hari, ketika bulan mati atau bulan baru. Lalu bagaimana kedudukan atau posisi bumi, bulan, dan matahari? Nah, anak-anak perhatikan gambarnya. Itu gerhana matahari terjadi jika posisi bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Jadi yang di tengah-tengah tadi adalah adalah bulan. Kalau gerhana bulan tadi yang di tengah-tengah adalah bumi, ya. Jadi ketika gerhana matahari, ini cahaya matahari yang seharusnya diterima oleh bumi, ini terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang benderang ini berangsur-angsur menjadi gelap anak-anak. Karena ya tadi tertutup oleh bulan ya. Nah, karena bentuk bulan yang lebih kecil daripada bumi, ya, hanya sebagian permukaan bumi yang mengalami gerhana matahari ya. Nah, jadi tidak seluruh permukaan bumi mengalami gerhana, makanya fenomena alam ini sangat langka, anak-anak. Nah, macam gerhana matahari ada 3. Yang pertama, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari total, dan gerhana matahari cincin. Nah, anak-anakku, gerhana matahari sebagian. Coba kalian lihat ya. Gerhana matahari sebagian ini terjadi apabila sebagian sinar matahari tertutup oleh sebagian permukaan bulan saat mencapai puncak gerhananya. Jadi masih ada bagian matahari yang terlihat terang ya. Nah, bentuk gerhana matahari sebagian ini menyerupai bentuk sabit yang besar. Kira-kira bentuknya seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, inilah penampakan gerhana matahari sebagian. Tuh, bentuknya seperti itu ya, menyerupai sabit yang besar. Ya. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Piringan bulan saat puncak gerhana ini hanya menutup sebagian dari piringan matahari. Jadi selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Lanjut. Gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini terjadi saat sinar matahari yang menuju bumi terhalang sepenuhnya oleh bayang-bayang bulan. Nah, gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari sebagian dulu, kemudian total, kemudian sebagian lagi. Sangat jarang terjadi dan mungkin seseorang hanya dapat melihat gerhana ini sekali dalam seumur hidup ya. Seperti penjelasan Bunia tadi, fenomena alam yang sangat langka ya anak-anak. Nah, lama gerhana matahari ini dapat bertahan maksimum 7 menit 40 detik. Ya, waktu yang cukup singkat untuk mengabadikan ya, lain dengan gerhana bulan tadi ya.
Nah, beginilah penampakan gerhana matahari total. Coba kalian lihat anak-anak. Seakan-akan ini bulannya menutupi seluruh permukaan matahari. Kenapa ya bisa terjadi? Nah, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah anak-anak sesuai dengan jarak bulan dari bumi. Kalau gerhana matahari total ini jarak bulan dari bumi ini jaraknya sangat dekat sehingga seakan-akan bulannya itu sangat besar menutupi matahari. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti di segmen ketiga Buni akan lanjut dengan gerhana matahari cincin. Kenapa ya dikatakan gerhana matahari cincin? Penasaran? Jangan kemana-mana, kita ikuti jeda pariwara berikut ini tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat, terima kasih masih bersama program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya anak-anak, seperti janji Bunia tadi di segmen terakhir ya, Bunia akan lanjut materinya tentang gerhana matahari cincin. Seperti apa sih gerhana matahari cincin itu? Kenapa dikatakan gerhana matahari cincin? Ya. Nah, anak-anak, gerhana matahari cincin ini terjadi di permukaan bumi yang terkenal lanjutan bayang-bayang inti, di mana bulan berada pada titik terjauhnya dari bumi. Nah, inilah penampakan gerhana matahari cincin. Perhatikan itu anak-anak ya. Nah, kalau bentuknya menyerupai cincin yang bercahaya ya. Nah, ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Nah, bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Oleh karena itu dinamakan gerhana matahari cincin. Bunia ulang lagi ya, kalau gerhana matahari total itu jarak bulan dengan bumi ini paling dekat anak-anak ya. Sedangkan kalau gerhana matahari cincin ini jarak bulan dari bumi ini sangat jauh, jadi terlihat seperti ini. Nah, fakta unik dari gerhana matahari anak-anak, perhatikan ya. Ketika gerhana matahari, kalau tadi gerhana matahari itu adalah fenomena yang sangat langka. Kalau terjadi gerhana matahari, siapapun pasti akan ingin mengabadikannya ya. Tetapi anak-anak dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang. Ya, secara langsung melihat gitu, tidak boleh anak-anak, karena di dalam mata kita itu ada yang namanya retina. Di dalam retina sendiri ada sel-sel penglihatan ya, yang berperan utama sebagai indera penglihatan. Kalau kita melihat secara langsung anak-anak, nanti mata kita bisa terbakar karena cahaya dari sinar ultraviolet matahari yang tentu merusak mata kita ya, sehingga dapat merusak mata secara permanen. Kalau mata kita sudah rusak secara permanen, kita akan mengalami kebutaan. Mengerikan sekali ya, jangan sampai hal ini terjadi. Lalu bagaimana Bu cara aman, cara sederhana, aman dan mudah untuk melihat gerhana matahari? Yang pertama adalah berkaca pada genangan air. Ini medianya itu biasanya adalah ember. Embernya berwarna hitam ya, kemudian diberi atau diisi air. Nah, cara ini anak-anak masih banyak dilakukan oleh masyarakat kita ya, cara ini adalah cara tradisional. Tetapi anak-anak yang perlu anak-anak ingat ya, ketika berkaca pada genangan air ini anak-anak harus tetap melihat menggunakan kacamata hitam. Biasanya masyarakat kita ini kalau berkaca pada genangan air langsung saja melihat di genangan airnya, tidak memakai kacamata hitam. Padahal anak-anak, sinar matahari yang dibantulkan oleh air itu masih bisa diserap oleh mata kita, jadi bisa merusak penglihatan kita ya. Berikutnya adalah kacamata khusus.
Sekali lagi, kacamata khusus, bukan kacamata hitam ya. Kacamata khusus itu seperti apa, Bu? Kacamata khusus ini didesain menggunakan filter, biasanya berbahan dasar krom atau aluminium. Nah, kalau kalian ingin tahu, ini biasanya dipakai oleh para pekerja las. Nah, jadi kacamatanya khusus untuk menangkis radiasi dari sinar matahari ini supaya tidak berbahaya ketika kita melihatnya. Ya, sekali lagi bukan kacamata hitam ya, anakku sayang. Berikutnya menggunakan proyeksi lubang jarum. Seperti apa itu, Bu? Nah, ini adalah cara yang paling sederhana, bahkan sangat sederhana ya, di mana bahan-bahannya ada kertas karton yang tengah-tengahnya dilubangi dengan lubang jarum, membentuk bulatan ya menggunakan lubang jarum. Kemudian proyeksinya adalah kertas HVS, kita berdiri membelakangi sinar matahari seperti itu ya anak-anak. Ini adalah cara yang paling aman untuk mengabadikan gerhana matahari yang sedang terjadi. Nah, anak-anakku, sudah saatnya kita pada kesimpulan pembelajaran. Tapi sebelumnya Bu Guru akan coba bertanya kepada kalian sih, beda gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Nah, coba anak-anak ya, dari gambar yang sangat sederhana ini, kira-kira gambar yang A ini ketika bulannya di tengah-tengah, ini terjadi gerhana apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, gerhana matahari, tepat sekali. Yang gambar B adalah gerhana ketika buminya berada di tengah-tengah, di mana matahari, cahaya matahari terhalang oleh bumi, ya, gerhana. Iya, gerhana matahari ya. Nah, anak-anakku, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama adalah perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bumi di antara matahari dan bulan. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika kedudukan bulan di antara matahari dan bumi. Gerhana bulan ada 2 macam, yaitu total dan sebagian. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu sebagian, total, dan cincin. Nah, ini adalah oleh-oleh untuk kalian yang harus kalian kerjakan, yaitu siapkan alat tulis serta buku gambarmu. Gambarlah gerhana bulan dan gerhana matahari. Tidak hanya menggambar, jika sudah selesai, warnailah supaya tampak lebih menarik. Setor gambarmu kepada guru kelasmu. Mudah bukan ya? Itulah tadi pembelajaran yang bisa Bunia sampaikan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya ya, tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku.